Biarlah kasih-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Biarlah hidup-Mu nyata dalam hidup kami. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu Tuhan, Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus
Ku amandang harapanku Tuhan, hanya di dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya Tuhan, ku percaya, ku amandang. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita berjumpa hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita dalam doa. Maha besar Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat segala yang terbaik yang dirancang Tuhan sampai hari ini. Tangan Tuhan yang ajaib selalu menuntun, memelihara dan memberkati kami sampai hari ini. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam Yesus Kristus membawa kami pada segala jalan dan rancangan Tuhan. Terpujilah Tuhan, saatnya mendengar firman Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, ajar kami jalan-jalan-Mu, agar kami bijak menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, demi nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa, Dia berkata, "Aku adalah Aku yang mengutus Aku kepadamu." Ehye, Aser, Ehye adalah pernyataan Allah yang jelas kepada Musa ketika Musa bertanya, "Jika umat Tuhan bertanya kepada saya, siapa yang mengutus engkau? Siapa yang memberi otoritas kepadamu untuk menjadi pemimpin bagi kami?" Lalu Tuhan menyatakan, "Sampaikan kepada mereka, Ehye, Azer, Ehye." Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 14. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan berbicara tentang aku, itu Dia berbicara tentang kedaulatannya atas segala sesuatu, bahwa Dia adalah sumber segala sesuatu, bahwa Dia adalah muara dari segala sesuatu, bahwa Dia adalah pemegang otoritas atas segala sesuatu, dan tidak ada apapun dan manusia dari manapun, kekuatan dan kuasa apapun yang bisa mempertanyakan keberadaannya, karena Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Ketika Dia berkata, "Aku adalah Aku," Dia adalah pencipta. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 3, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 3 berkata, Allah menciptakan terang. Dari terang itu Allah kemudian memisahkan gelap dari terang. Nah Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu bahwa Allah sendiri yang menciptakan terang? Allah sendiri adalah terang itu. Itu dapat kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 4, dikatakan dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya.
Apa yang dimaksud terang di sini adalah Yesus sendiri. Dialah awal daripada segala sesuatu. Dia adalah permulaan daripada segala sesuatu. Ketika terang itu ada, dia mempengaruhi segala sesuatu. Dalam penciptaan, kenapa Tuhan menciptakan pertama adalah terang, lalu kemudian memisahkannya dari gelap? Karena terang adalah sumber. Dari situlah berkembang segala penciptaan yang lain. Dalam teknologi digital, kita memahami bahwa dasar daripada teknologi digital, teknologi komputer, listrik dan sebagainya, itu memahami tentang apa yang disebut positif dan negatif, atau terang dan gelap. Ketika diciptakan cara memisahkan terang dari gelap, muncul apa yang kita kenal sebagai dioda, memisahkan gelap dari terang atau positif dari negatif. Kumpulan dioda-dioda itu kemudian menjadi transistor. Lalu kumpulan daripada transistor itu kemudian muncul yang disebut chipset. Chipset inilah yang kita tahu sekarang di dunia digital, dunia komputer dan sebagainya digunakan. Dan itu yang membuat kita bisa memakai HP, komputer dan sebagainya. Di mobil juga kita kenal sebagai IC. Itu semua adalah hasil dari pemisahan dari terang dengan gelap. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menciptakan terang, Dia ingin menyatakan kepada kita bahwa Dia menghadirkan dirinya di dunia ini sebagai sumber, sebagai dasar, sebagai awal daripada segala sesuatu, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang saat-saat sekarang ini. Nah, tidak heran kalau di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12a, Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Dia mendeklarasikan dirinya bahwa dialah terang itu sendiri. Ketika dia berbicara kepada Musa, "Aku adalah aku mengutus Musa kepada umat Tuhan." Dia berbicara tentang dirinya sebagai sumber, awal, dan kemudian muara daripada segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memahami betapa pentingnya terang itu dalam segala aspek kehidupan kita. Di dunia sekarang ini kita tahu betapa pentingnya kehadiran faktor kehidupan yang benar, kehidupan terang yang memberi pencerahan, tuntunan, kemurnian, dan sebagainya sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Yesaya pasal 60 menjelaskan dalam ayat 2, "Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu." Apa yang menyebabkan manusia ada di dalam kegelapan? Yang menyebabkan manusia dalam kegelapan adalah dosa. Dosa di dunia ini telah memuncak sampai ke hadapan Tuhan. Dalam kitab Kejadian, kenapa Tuhan memusnahkan manusia pada zaman Nuh? Itu karena dosa telah mencapai puncak. Kenapa Tuhan membinasakan Sodom dan Gomora? Karena dosa telah mencapai puncak. Kalau sekarang ini Tuhan tidak membinasakan dunia atau belum membinasakan dunia, bukan berarti karena dosa itu masih kecil. Bukan berarti karena kegelapan dosa itu belum begitu pekat. Tidak. Dosa semakin bertambah-tambah. Tapi kenapa Tuhan tidak menghukum dunia dengan murkanya sampai hari ini? Karena Tuhan
ingin menyatakan kepada setiap orang bahwa Dia mengasihi. Ini adalah zaman anugerah. Dia selalu memberi kesempatan kepada setiap orang untuk bertobat, untuk mengambil keputusan, menerima Dia sebagai terang kehidupan, mengambil Dia sebagai sumber pengharapan yang mengubah hidupnya menjadi manusia yang lebih baik, lebih berakhlak, lebih mulia. Karena firman Tuhan berkata, terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya nyata. Dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa manusia kehilangan kemuliaan Allah? Karena semua orang hidup dalam dosa, dikendalikan oleh tabiat dosa. Itu sebabnya manusia terus mengalami apa yang disebut kemerosotan moral, kemerosotan nilai-nilai kehidupan yang berarti, kemerosotan integritas, kemerosotan hubungan dengan sang sumber terang, yaitu Allah sendiri. Dalam kitab 2 Timotius pasal 3 juga dijelaskan mulai dari ayat 1 sampai ayat 5 bahwa pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Kenapa? Karena kegelapan menguasai dunia. Apa itu kegelapan? Kegelapan yang menguasai dunia saat-saat sekarang ini, mengendalikan manusia saat-saat sekarang ini adalah manusia mencintai diri sendiri. Manusia menjadi hamba uang. Manusia membual dan menyombongkan diri. Manusia menjadi pemfitnah. Manusia menjadi pemberontak terhadap orang tua. Manusia tidak tahu berterima kasih. Manusia yang tidak peduli kepada Tuhan, tidak peduli kepada agama. Manusia yang tidak mengasihi. Manusia yang tidak mau berdamai. Manusia yang suka menjelekkan orang. Manusia yang tidak mengendalikan diri, mengekang diri. Manusia yang garang, tidak suka yang baik. Manusia yang suka berkhianat, tidak berpikir panjang, sok tahu, dan lebih menuruti hawa nafsu daripada mentaati Allah. Secara lahiriah mereka beribadah, tetapi kuasa ibadah itu mereka pungkiri. Hakikat daripada ibadah itu mereka abaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah kondisi kegelapan yang melanda setiap orang, sehingga hidup manusia menjadi semakin gelap. Tapi kenapa Tuhan tidak menghukum sampai hari ini? Karena Tuhan masih memberi kesempatan. Ia masih sabar menunggu setiap orang datang kepada Dia dan menerima pencerahan sebagai Tuhan dan juru selamatnya yang akan mengubah hidup dan masa depannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika demikian, kalau saudara menyadari bahwa saudara berada dalam kondisi gelap, hadirkanlah terang itu. Nah, bagaimana saudara bisa menghadirkan terang itu dalam hidupmu? Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12b, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi cara yang ditunjukkan oleh Yesus kepada setiap orang supaya terlepas dari kuasa kegelapan, kendali kegelapan, adalah menerima Dia, menjadikan Dia Tuhan dan juru selamat, dan menjadi pengikut Yesus. Jika engkau menjadi pengikut Yesus, maka engkau tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kenapa? Karena di dalam dirimu ada terang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa untungnya hidup dalam terang Tuhan ini? Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 24,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jika saudara sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan percaya kepada Allah yang mengutus Yesus datang menjelma jadi manusia, di dalam dirinya mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Tidak ada kutuk bagi saudara. Tidak ada lagi penghukuman bagi saudara. Kenapa? Karena kegelapan tidak ada lagi di dalam diri saudara. Kegelapan tidak menguasai manusia roh saudara. Kegelapan telah sirna dari kehidupan saudara. Karena kegelapan tidak pernah bisa ada bertahan di dalam terang. Ketika engkau memiliki terang Tuhan dengan benar, dengan sungguh dalam hidupmu melalui iman kepada Yesus Kristus, maka kegelapan itu pasti meninggalkan engkau. Ketika kegelapan meninggalkan engkau, maka tidak ada lagi penghukuman bagi dirimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, apa yang terjadi? Engkau tidak lagi dihukum. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa untungnya hidup dalam terang Tuhan? Yesus menegaskan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara, jika saudara ingin dibebaskan dari kutuk kegelapan, murka Allah atas kegelapan, ada satu cara yang diberikan oleh Yesus. Percayalah kepadanya, maka engkau akan meroleh hidup yang kekal. Tapi jika engkau tidak taat kepada Yesus, tidak menerima Dia dalam hidupmu, maka engkau tidak akan melihat hidup, tidak akan mengalami hidup, tidak akan menikmati hidup. Hidupmu akan terus dibayang-bayangi oleh dosa, kejahatan. Hidupmu akan terus dibayang-bayangi oleh berbagai persoalan yang menyebabkan hidupmu tidak berbahagia, kehilangan damai, kehilangan sejahtera, walaupun segala-galanya engkau miliki. Tapi ketika engkau menerima Dia di dalam hidupmu sebagai terang, maka dari situ akan muncul berbagai kekuatan, kuasa, kemuliaan, kreativitas, segala yang terbaik mulai tercipta secara alamiah ketika engkau menerima Dia sebagai terang. Maka muncullah potensi-potensi ilahi dalam dirimu. Potensi-potensi di dalam dirimu itu mulai berkembang dalam segala aspek. Jadi itu sebabnya saya sangat percaya ketika seseorang sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia memiliki terang, maka orang itu akan lebih kreatif, lebih kuat dalam menjalani kehidupan, lebih berbahagia menjalani kehidupan. Itu sebabnya performa kehidupannya akan semakin baik. Ia tidak akan mudah menyerah dan putus asa. Dia akan terus bergerak mengembangkan potensi-potensi terang di dalam dirinya. Seperti prinsip yang digunakan di dalam teknologi digital. Ketika terang dan gelap dipisahkan, maka teknologi-teknologi lain muncul dari kekuatan tersebut. Kalau engkau tidak bisa memisahkan hal tersebut dalam hidupmu,
maka hidupmu sama seperti langit dan bumi pada awalnya menjadi kacau balau, gelap gulita, dan sebagainya dan sebagainya. Kehidupan saudara akan terus mengalami campur baur, seperti yang dialami oleh orang Israel di tanah Mesir, berada dalam perbudakan dengan penderitaan, dengan seruan-seruan, dengan tangisan-tangisan. Mereka terus dipaksa bekerja sebagai rodi, sebagai budak 430 tahun. Itulah kondisi orang-orang yang tidak mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Tapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mengutus Musa dan menyampaikan, Ehye, Aser, Ehye. Begitu juga hari ini saya sampaikan kepada saudara bahwa Dia adalah Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan memperkenalkan kepada saudara dirinya sebagai sumber pengharapan, sumber terang bagi hidup saudara, sehingga dari situ saudara dapat mengembangkan segala potensi, bakat, kemampuan, dan segala macam kreativitas, sehingga saudara terus survive, terus berjalan, semakin hari semakin naik. Seperti firman Tuhan katakan, jalan orang benar itu seperti fajar, dari terbit sampai rembang tengah hari, tidak dikatakan dia akan turun. Firman Tuhan tadi katakan dalam Yesaya 60, terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan Tuhan nyata atas engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara telah memiliki terang Tuhan di dalam hidupmu, Yesus lebih jauh menyatakan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 14, ada tanggung jawab mengembangkan terang dalam diri kita, menempatkan diri kita pada posisi-posisi strategis, supaya kita jadi berkat, saluran kasih, kuasa, dan kebenaran Tuhan dimanapun kita berada. Dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam rumah tangga kita, dalam hal apapun, kuliah sekolah anak-anak kita, firman Tuhan berkata, itu adalah wilayah pengaruh saudara. Itu adalah ladang pelayanan saudara. Tuhan memberi engkau otoritas untuk mengendalikan kondisi tersebut sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena engkau diciptakan oleh Tuhan untuk berada pada lingkungan tersebut agar engkau jadi terang, jadi garam, jadi berkat bagi mereka. Yesus berkata dalam ayat 14 dari Matius pasal 5, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi ingat, saudara sebagai orang percaya selalu berada di atas bukit. Tujuannya adalah supaya saudara jadi berkat, jadi terang. Tapi ingat, jika saudara tidak punya terang, saudara tidak berlayak untuk berada di posisi puncak. Saudara tidak berlayak berada pada posisi-posisi strategis. Kenapa? Karena saudara tidak layak berada di sana. Tujuannya Tuhan menempatkan saudara ada di puncak, di bukit, di gunung. Gunung-gunung pekerjaan, gunung usaha, gunung pelayanan adalah supaya engkau jadi berkat, jadi terang. Ayat 15 kemudian berkata, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Di dalam rumah Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa lampu itu ditaruh di atas, bukan di bawah, atau ditutupi dengan penutup tertentu, sehingga tidak dapat menerangi, tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Jadi ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihatnya, melihat perbuatanmu yang baik, mereka memuliakan Bapamu yang di sorga.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa hidup kita kepada terang Tuhan ini, dan izinkan Tuhan menaruh dirinya di dalam diri saudara, sehingga saudara menjadi tempat kediaman Allah, bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16. Tubuhmu bait Allah, tempat kediaman daripada Roh Kudus. Ketika tubuhmu menjadi tempat kediaman Allah, maka engkau menerangi kehidupan di mana engkau berada. Surat Yohanes berkata dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut atau di dalam kegelapan. Semoga firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita semua untuk mengalami terang Tuhan dan menempatkan diri kita sebagai terang Tuhan dimanapun kita pergi dan berada. Semakin kita jadi terang, maka semakin kita dipakai oleh Tuhan. Kapasitas kita menjadi terang semakin luas, semakin luas, semakin luas. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Hidup kita jadi berkat. Itulah arti daripada kesuksesan. Itulah arti daripada kemuliaan. Itulah arti hidup sesungguhnya. Hidup yang jadi berkat. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat kebenaran-Mu pada saat ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menuntun kami bahwa Engkau adalah sumber, Engkau adalah terang. Ketika kami menerima terang di dalam hidup kami, maka kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Kami terus dibawa pada potensi-potensi yang terbaik yang dirancang Tuhan bagi kami. Karena sesungguhnya Tuhan menciptakan kami bukan untuk terpuruk, gagal dan kalah, tetapi supaya kami bertumbuh dalam terang Tuhan sampai rembang tengah hari. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang mendengar firman hari ini. Tuntun hati mereka saat ini. Kalau ada di antara mereka yang merasa tidak berdaya, hidupnya terpuruk, merasa gagal dan menyerah terhadap kehidupan, tuntunlah hati mereka saat ini menerima terang Tuhan, supaya Tuhan membawa mereka menjadi terang dan menempatkan mereka di tempat-tempat strategis dalam kehidupan, supaya mereka pergi dan jadi berkat, mulai dari lingkungan kehidupan mereka yang terkecil sampai kepada lingkungan kehidupan yang semakin luas, semakin melebar. Ketika Tuhan memberkati mereka, mereka semakin menjadi berkat. Terpujilah Tuhan. Kalau ada di antara umat-Mu membutuhkan pertolongan saat ini, turunkan, nyatakan kuasa-Mu atas mereka. Biarlah terang Tuhan terbit atas mereka dan membuka hati pikiran mereka untuk memahami rancangan Allah yang terbaik yang terjadi atas mereka. Dia rancang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ketika mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka menerima kehidupan. Mereka menerima sumber dalam hidup mereka. Mereka menerima pengharapan-pengharapan yang pasti yang akan menuntun mereka mengalami segala bentuk kemuliaan rancangan Allah. Terpujilah Tuhan terjadi atas setiap umat-Mu saat ini. Dan hamba percaya bahwa ketika Engkau ada di dalam kami, Tuhan tidak akan membiarkan kami gagal. Karena roh kehidupan, roh terang itu ada di dalam diri kami. Terpujilah Tuhan. Demi nama Yesus kami percaya terjadi. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa.